Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamin wa min humma bi ahlil badri ya Allah wa min hamin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepidah maling ibu pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan napas sampai saat ini, diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang banyak, diberikan anak cucu, diberikan sebuah kebahagiaan yang tak terduga. Begitu juga di dalam menjalankan aktivitasnya, menjadikan
kemudahan dari segala urusan yang dihadapinya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umat Islam di kita. Tentunya sangat bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan yang nyata. Tentunya kita harus selalu bersyukur menjalani apa yang sudah sepantasnya dijalaninya. Karena kita tentunya sangatlah prihatin melihat kondisi bangsa Indonesia tercinta ini, di mana-mana selalu timbul fitnah atas nama agama. Yang lagi viral ya saat ini, di mana dukun ataupun paranormal selalu disudutkan dengan ucapan dukun cabul dan penipu. Nauzubillah min dzalik. Tentunya ini sangatlah prihatin, sangat memprihatinkan, karena tidaklah semua dukun ataupun paranormal mempunyai sifat sebejat itu, mempunyai sifat sejahat itu. Karena sejatinya manusia baik itu bergelar polisi, DPR, camat, bupati, lurah, tentara, ataupun jabatan-jabatan yang lainnya, tentulah tidak luput dari salah dan dosa. Tentunya ini tidaklah benar bila seorang dukun ataupun paranormal disamaratakan dengan julukan dukun cabul dan penipu. Nauzubillah min dzalik. Tentunya ini hal yang harus benar-benar dibenahi agar para ulama ikut meredakan situasinya agar tetap kondusif dan aman. Karena kita melihat bagaimana orang-orang di dalam membenci ataupun mendoktrin fitnah-fitnah yang sesat. Karena sesungguhnya dukun dari dulu sudah ada di zamannya para nabi, para wali, di mana dia telah mengobati ataupun yang mempunyai ahli zikir, tentunya dia disebut dengan dukun dalam mengobatinya. Maka dari itu, buat para sahabatku semuanya dan para pendengarku di channel Ki Ageng Kamulian, untuk selalu waspada atas doktrin-doktrin menyesatkan seperti ini. Karena kita tahu bagaimana kondisi bangsa Indonesia ini dalam menjaga budaya negeri tercinta ini, dengan semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, dengan para pendahulu yang benar-benar memperjuangkan kemerdekaan hingga saat ini. Tentulah darah mereka untuk bisa menjadikan teladan bagi kita bahwa memperjuangkan kemerdekaan tidaklah semudah yang dibayangkannya. Namun sayangnya, kemerdekaan ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang tentunya tidak peduli pada orang yang lebih miskin daripada mereka. Namun itu tidaklah mengapa, asalkan mereka mampu menjaga perdamaian bangsa ini, mampu menjaga kemakmuran secara mayoritas, sehingga tidak lagi orang yang lapar karena ingin makan.
Begitu juga perjuangan dahulu kala, di mana dukun ataupun paranormal, termasuk di dalam tradisional, mereka sudah ada di zaman dulu dan digantikan dengan dokter setelah Belanda masuk ke Indonesia. Dulu di zaman Nabi pun sama, yang namanya tabib pengobatan itu dinamakan dukun. Lalu bagaimana dengan ulama yang bilang bahwa dukun itu semuanya sesat, musyrik, bahkan cabul? Tentunya ini sangatlah disayangkan karena tidak mengandung dalam Al-Quran dan hadisnya. Dimanapun, apapun jabatan itu tentunya sudah menjadi takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah mereka mampu menjalankan agama mereka dengan baik. Semisalkan Islam, mereka selalu menjalankan puasa sunnahnya, menjalankan sholat sunnahnya dan puasa wajibnya, bahkan sholat wajibnya. Minimalnya adalah menjalankan kewajiban mereka dengan menjalankan sholat 5 waktunya. Jika sudah menjalankan ini dengan baik, tentunya mereka adalah dukun yang baik. Dukun yang menjalankan perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Lalu bagaimana jika ada ulama yang bilang dukun ataupun paranormal itu sebagai jabatan yang najis bahkan keji? Itu hanyalah kesalahpahaman karena dia tidak memahami apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Surat Yusuf ayat 4 sampai ayat 6. Berikut baca. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق Inna rabbaka alimun hakim. Yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Begitu juga suatu ketika Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan 7 sapi betina kurus, dan 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir gandum kering. Ketika terbangun dari tidur, sang raja diselimuti rasa penasaran. Dia memanggil para penafsir mimpi untuk menguak makna mimpi tersebut. Lalu apa kata mereka? Semua itu adalah mimpi yang tak berarti, kata para ahli penafsir mimpi. Raja tidak merasa puas dengan jawaban itu.
Dia mencari tahu siapa orang yang mampu menafsirkan mimpi dengan baik. Pelayan istana kemudian tampil, mengatakan bahwa ada seorang penafsir mimpi. Dia memang orang yang sangat mahir menjelaskan apa makna mimpi yang dialami seseorang. Siapakah dia? Bawa ke sini, kata sang raja. Pelayan itu kemudian menyambangi Nabi Yusuf yang masih terkurung dalam penjara. Ketika sampai kepada sang Nabi, dia menjelaskan mimpi tadi. Yusuf kemudian menjelaskan bahwa mimpi itu adalah peringatan dari sang pencipta agar masyarakat bercocok tanam 7 tahun lamanya. Setelah dipanen, simpanlah hasilnya dengan baik. Makan sedikit-sedikit saja dari hasil tersebut dan jangan berlebihan. Setelah itu akan datang 7 tahun musim paceklik yang penuh penderitaan. Persediaan pangan akan banyak terkuras untuk kebutuhan pangan pada masa tersebut. Setelah itu hujan akan datang dengan cukup. Ketika itu mereka kembali bercocok tanam, memeras anggur, dan menikmati hasil panen dengan sukaria. Setelah mendengar dan memahami penjelasan Yusuf, pelayan tadi pergi. Dia kembali ke hadapan raja dan menjelaskan apa yang sudah ditafsirkan sang nabi. Tak percaya begitu saja dengan penjelasan si pelayan. Raja memerintahkan aparatnya untuk membawa Yusuf ke hadapannya. Bawalah dia kepadaku, kata sang raja. Si penguasa mengapresiasi penjelasan sang nabi. Kemudian dia mengerahkan kekuasaannya untuk melaksanakan cocok tanam untuk menghadapi musim kemarau panjang. Rakyat Mesir ketika itu hidup berkecukupan. Meski musim kering menyulitkan kehidupan mereka, mereka tetap bertahan hidup dengan damai dan selamat. Lalu bagaimana nasib dengan sang nabi? Raja kemudian membebaskan dia dari segala dakwaan. Yusuf menjelaskan pada raja bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam merayu istri Zulaiha. Wanita tersebut juga mengakui kesalahannya bahwa dia telah merayu Yusuf, tapi sang nabi enggan menanggapinya. Wanita itu kemudian mengejar nabi itu dan merobek pakaian utusan Allah tersebut. Yusuf kemudian diangkat menjadi orang dekat raja. Dia menjadi bendahara negara karena kemampuannya yang pandai menjaga harta dan berpengetahuan tentang hal tersebut. Tahta yang dimilikinya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat setempat. Ketika itu dia juga bersatu lagi dengan keluarganya. Saudara-saudaranya yang dulu membuangnya dimaafkan. Putra Yakub ini dikenal sebagai nabi yang pandai menafsirkan mimpi atau disebut dengan peramal dan dukun. Pada saat kecil dia memimpikan 11 bintang bersujud kepadanya, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Nabi Yakub kemudian mewanti-wanti anaknya yang berparas tampan itu untuk berhati-hati, karena mimpi itu menggambarkan suatu saat Yusuf akan menjadi anak yang disayanginya. Saudara-saudaranya akan iri kepada Yusuf. Benar saja, mereka membuang Yusuf. Orang lain memungutnya dan menjadikannya budak. Menteri Al-Aziz kemudian membeli dan merawat Yusuf dengan baik. Tapi istrinya Zulaiha selalu menggoda anak tampan itu. Meski selalu menolak rayuan si wanita, Yusuf difitnah sehingga dimasukkan dalam penjara. Di dalam tahanan dia menunjukkan kemampuannya menafsirkan mimpi kepada narapidana. Salah satunya adalah si pelayan kerajaan tadi. Kelak kemudian hari Allah mengangkat derajat sang nabi. Siapapun segan ketika berhadapan dengannya. Itulah kisah yang terangkum dalam surat Yusuf. Dengan pemahaman yang saya sampaikan, dengan ayat yang saya sampaikan, tentunya sedikit memahami bahwa dukun ataupun paranormal sudah ada sejak zaman Nabi. Begitu juga di zaman sekarang masih bertahan dengan julukan paranormal dan dukun.
Namun sayangnya, jabatan ini seolah-olah menjadi pandangan yang sangat najis di mata umum. Bahkan dibilang, jika masih percaya dukun adalah orang-orang yang bodoh, nauzubillah min dzalik. Padahal mereka waktu kecil tentunya masih ditolong dengan dukun ataupun paranormal. Lalu bagaimana dengan dukun yang berbuat baik, menolong? Apakah ia pantas dijuluki sebagai dukun cabul dan penipu, bahkan musyrik? Kita tentunya sangat prihatin ya dengan kondisi bangsa yang tak menentu ini, bahkan tidak bisa menengahi dalam kasus dukun ini. Di mana-mana seolah-olah dukun menjadikan fenomena yang sangat jelek, bahkan buruk, lantaran dilakukan hanya oleh segelintir orang. Sebenarnya jika memang dia tidak bermasalah dengan hukum, tentunya dia tentulah dukun yang baik. Maka dari itu, buat para sahabatku semuanya dan pendengar setia channel Ki Ageng Kamulian, untuk selalu berhati-hati di dalam memahami apa yang disampaikan oleh ulama, terutama ulama-ulama garis keras yang sukanya mengkafirkan keyakinan lain. Dengan keyakinan lain saja sudah mengkafirkan, apalagi dengan dukun ataupun paranormal. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa taraji, asfata yaziratal alamin. Ya uhaila judi wal karami, ya uhaila judi wal karami. Du para kanca priya wanita, aja mengaji syariat bloko, kur minter dongeng nulis lan maca, tembe mburine bakal sengsara, tembe mburine bakal sengsara. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa taraji, asfata yaziratal alamin. Ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Akeh kang apal Quran hadis, seneng ngapirke marang liyane, kapire dewe ganti-gantike. Ini si kotor ati akale, ini si kotor ati akale. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji, asfata yaziratal alamin. Ya huwailal judi wal karami, ya huwailal judi wal karami. Gampang kabujuk
nafsu angkoro ing pepaese kepiare dunia iri dan meri sugie tonggo mulo atine peteng lan nisto mulo atine peteng lan nisto. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa taraji, asfata yasiradal alamin, ya uhailal judi wal karami. Yu'ainan judi wal karomi. Kang aran soleh bagus atine karono mapan sari ilmune laku torekot lan maripate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa daraji, asfat yasiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Tentunya ini sangat-sangat memalukan sekali kalau ulama tidak memahami apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadisnya. Sejatinya ulama adalah mampu menyejukkan jamaahnya, mampu mendamaikan dalam dakwahnya, untuk rukun hidup berdampingan dengan sesamanya, baik ras, suku, adat, agama yang berbeda. Mereka harus mampu merangkul, bukan malah sebaliknya. Yang berbeda keyakinan dengan mereka disebut dengan kafir. Tentunya ini adalah sangat-sangat menyedihkan jika ada ulama yang berkata seperti itu, karena itu menandakan ulama itu tidak paham Al-Quran dan hadisnya dengan baik. Dan jauhilah ulama jika hanya mengobarkan api peperangan dan kebencian. Dekatilah ulama yang mampu menyejukkan jemaahnya dan mampu mendamaikan kisruh di antara keyakinan yang berbeda. Karena tentunya kita melihat ada beberapa ulama yang tidak paham tentang arti dukun dan paranormal. Meskipun sudah saya sebutkan, jelaskan Al-Quran dan hadisnya, tetap mereka beranggapan bahwa dukun itu tukang sihir. Padahal kalau orang membenci seseorang, seandainya dia seorang ulama yang mampu mengobati penyakit seseorang, maka yang membenci pun akan bilang dia adalah seorang dukun. Begitu juga di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mampu menyembuhkan penyakit yang cacat tangan buntung bisa kembali normal bagi orang-orang kafir yang membencinya. Beliau pun disebut dengan tukang sihir dan dukun. Mungkin dengan apa yang saya sampaikan, ulama-ulama itu paham yang saya sampaikan.
Jika tidak paham, tentunya perlu dipertanyakan lagi nih. Mondoknya sampai di mana ini, Gus? Apalagi kalau sudah bergelar Gus, ini harus bisa benar-benar memahami ya Al-Quran hadisnya ini. Tentunya kita harus benar-benar memahami Al-Quran dan hadis secara keseluruhan, bukan hanya sepotong-potong dipenggal. Sepotong-potong dipenggal itu nantinya tidak akan ketemu titik temunya. Yang ada hanya bisa mengkafirkan keyakinan lain. Lalu bagaimana yang pantas dijuluki bagi mengkafirkan keyakinan lain? Tentunya gelar itu pantasnya adalah ulama yang tak beradab, ulama yang hanya mementingkan perut sendiri, ulama yang hanya haus akan harta serta kekuasaan. Untuk itulah, buat para sahabatku dan para pendengar setia channel Ki Ageng Kamulian, semoga saja apa yang saya sampaikan bisa menggugah wawasan dan pikiran para sahabatku semuanya, bahwa hidup di dunia ini haruslah senantiasa menebarkan benih-benih kasih sayang dan kedamaian. Jangan menebarkan apalagi kebencian terhadap sesama. Begitu juga dengan dakwah yang disampaikan, harus mampu menyejukkan para jamaahnya, bukan malah sebaliknya memberikan sebuah doktrin yang membuat mereka marah, membuat mereka benci terhadap keyakinan lain. Tentunya ini akan menjadikan dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya akan menjadikan dirinya kafir di hadapan Allah. Karena tentunya kita sangatlah berharap untuk para ulama, terutama di Indonesia, benar-benar memahami apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadisnya secara keseluruhan, agar mampu meneladani jejaknya para nabi dan para rasul terdahulu, sehingga tidak berani menghina seseorang yang berbeda keyakinan dari dirinya. Mungkin kalian pun akan semakin kaget dan terkejut, bagaimana di zaman dulu pun peperangan telah terjadi antar umat Islam. Zaman Rasulullah yang membunuh sahabat Ali, dia adalah seorang hafid Quran, tentunya sama-sama Islam. Mungkin kalian pun baru paham yang saya sampaikan. Dan saat ini pun sama, habib dengan habib pun yang berbeda keyakinan saling menghancurkan. Tentunya ini janganlah sampai terjadi. Asal memahami, asal memberikan motivasi yang baik, serta dakwah dalam kasih sayang dan kedamaian, tentunya akan menjadikan sebuah kesejukan umat di muka bumi ini. Apalagi dengan gelar jabatan dukun dan paranormal, tentunya ini akan menjadikan sebuah kesempatan mereka untuk menghancurkan kedudukan dan jabatan dukun serta paranormal. Padahal mereka sangatlah dibutuhkan, terutama dalam pengobatan tradisionalnya, terutama dalam hal menangani hal-hal penyakit akal manusia, misalnya penyakit yang non medis. Tentunya dukunlah yang dibutuhkannya. Tentunya ini
akan menjadikan pemahaman buat para sahabatku dan para pendengarku di channel Ki Ageng Kamulian. Jangan sampai kalian mengikuti ulama yang radikal dan ekstrim yang doyannya mengkafirkan keyakinan lain, karena itu nantinya kamu hidup dalam kesengsaraan, kebencian sepanjang hidupmu hingga sampai matimu masuk neraka jahanam. Nauzubillah min dalik. Tentunya ini tidaklah diinginkan, diharapkan oleh umat Islam di dunia ini, apalagi sampai melakukan perbuatan menghina, merendahkan berbeda dari dirinya. Para sahabatku dan para pendengar channel Ki Ageng Kamulian, mudah-mudahan segelintir kalimat yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi untuk berbuat baik dan menjadikan hidup lebih baik lagi. Dan yang jelas, saya jelaskan lebih jelas lagi, tegaskan bahwa dukun ataupun paranormal di dalam Al-Quran ataupun hadis itu namanya seorang tabib yang menolong seseorang di dalam menuntaskan sebuah masalah. Jadi bukan tukang sihir, berbeda ya. Kalau tukang sihir itu berbeda lagi, yaitu orang yang sengaja berbuat jahat. Dukunnya bukanlah tukang sihir, namun menjadi tukang sihir bisa saja itu seorang jabatan yang lain, karena punya keahlian hal-hal seperti itu, dia pun bisa menyihirnya. Menyihir artinya mempengaruhi untuk berbuat jahat. Bukan seperti itu sahabatku semuanya. Seandainya kamu mendoktrin untuk berbuat jahat terhadap orang lain, itu pun kamu namanya sudah melakukan sihir terhadap orang untuk membenci orang lain. Jadi pahami Al-Quran dan hadis saya buat para ulama yang suka mengkafirkan keyakinan lain, apalagi terhadap dukun dan paranormal, yang sudah jelas-jelas dia adalah tabib dan spiritual yang menolong dalam mengobati penyakit orang lain. Jika memang ada dukun ataupun paranormal yang suka menipu ataupun mungkin dukun cabul, tentunya sudah masuk dalam sel dan penjara, dan pihak kepolisianlah yang akan melakukan tindakan hukumnya. Bukan ulama yang seolah-olah merasa benar sendiri mendoktrin seolah dukun berkodok. Ini merupakan fitnah yang sangat keji untuk ulama yang seperti itu. Seorang kiai dibilang sebagai dukun yang berkedok agama. Nauzubillah min dalik. Buat para sahabatku dan para hadirin setia channel Ki Ageng Kamulian, untuk itulah harapan dari saya pribadi untuk lebih semangat buat para sahabatku di dalam menjalani aktivitasnya, dan jangan sampai menjadikan hidup penuh dengan kebencian. Dan carilah ulama yang benar-benar menyejukkan hati dan jiwanya, yang mampu memberikan doa-doa dalam rangka menuntaskan masalah yang dihadapinya. Jangan sampai kita mendoakan orang disebut nantinya ulama yang berkedok dukun, atau dukun yang berkedok ulama. Betul. Mudah-mudahan sing dadi tukang becak yuk tetap semangat. Esok-esok ngopi meskine kopine pahit, yang ngilang bojone senyum, pastinya kopi pun jadi manis. Semangat ya tukang becak, mudah-mudahan akeh tumpangan ingkang kathah lan berkah sekabehane.
sing dadi tukang cuci mobil, mudah-mudahan akeh mobil sing kotor ben pada marani ya, ben keblok mobile, ben bisa nyuci, mudah-mudahan berkah sekabehane. Sing dadi dokter, mudah-mudahan kata pasien sing sembuh nggih Pak dan Bu dokter. Sing dadi pelayan, mudah-mudahan bos-bose pada eman kabeh, esuk-esuk oleh pecingan nggih, mudah-mudahan berkah sekabehane. Sing dadi kerjaane asisten rumah tangga, mudah-mudahan majikane ora rewel, ora dugalen lan eman sekabehane. Amin amin ya rabbal alamin. Memang repot ya wong dadi kerjane wong telu niki nggih. Siji dari dokter, lorone dari tukang tambal ban, telune dari dukun. Yen pandonga dongane dadine ora apik, mesti dongane kaya siji yang dadi dukun. Ya Allah, mudah-mudahan pasiennya pada sakit kabeh ben pada marani ning aku. Yen dadi dokter pada baik. Ya Allah, mudah-mudahan pasiennya sing sakit akeh ben pada ning klinik aku. Sing telu dadi tukang tambal ban, mudah-mudahan sing bocor bane akeh. Niku terkadang dongane ya, dongane ora apik, namun terkadang kita yang berdoa harus benar-benar menjadikan doa itu secara umum, mengambilnya jangan secara khusus. Misalkan, ya Allah berikanlah hambamu ini rezeki yang banyak, dan berikanlah pasien-pasien yang datang kepadaku cepat disembuhkan. Jadi diumumkan dalam artian secara umum agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya jika kita menyembuhkan pasien dengan cepat, maka pasien itu pun akan datang berbondong-bondong. Biarpun sakitnya baru sedikit, maka akan datang ya, mungkin seperti itu ya. Jadi buat yang jadi apapun usahanya dalam berdoa, tentunya bukanlah seseorang yang dipanggil, tapi secara umum dalam berdoa, ya Allah berikanlah kami rezeki ingkang kathah lan barokah. Nah, jadi langsung umum gitu. Misalnya yang belum dapat jodoh pun berdoanya, ya Allah datangkanlah jodohku dari segala penjuru ya. Bukan baik sing teka akeh ya jadi kedre. Jadi dalam berdoa itu harus secara umum agar cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada rasa nafsunya itu saat berdoa. Karena di dalam berdoa agar dikabulkan Allah tentunya tidak diliputi hawa nafsunya. Tapi seandainya kita dikhususkan, semisal saja nih orang yang ingin dapat jodoh, saya ingin dapatkan jodoh dia, itu sudah ada nafsu, jadinya itu akan sangat sulit dikabulkannya. Namun kalau secara umum
Ya Allah, kabulkanlah, datangkanlah jodohku secara cepat. Maka akan dikabulkan secara cepat. Tapi memang kalau sudah ada pandangan seseorang dan memang dia mencintai kamu dan kamu mencintai dia, ataupun sebaliknya belum mendapatkan respon, ya kita istikharah dahulu. Dan apabila mendapatkan petunjuk dari Allah, oh, dia itu, misalkan kita seorang laki-laki yang mendapatkan jodoh perempuan, oh perempuannya masuk ke dalam mimpi kita dan dia baik, nah itu baru berlanjut ke berdoa agar ia menjadikan jodoh kita. Dan biasa itu istikharah dahulu itu akan menjadikan lambang bahwa dia akan cocok menjadi jodoh kamu, ya. Dan selanjutnya tinggal berdoa, ya Allah, mudah-mudahan wanita si A, ya, menjadikan jodoh kami, ya. Seperti itu, ya. Jadi segala macam doa itu dibolehkan, dikabulkan, asal tidak menyakiti hati orang lain. Ya mungkin ini bukan pelet, ya, tapi berdoa agar dia jodoh kita gitu. Sama tapi beda gitu. Mungkin seperti itu. Kalau pelet itu kan sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tergantung tujuan dari kita. Apakah untuk menyakiti ataukah untuk menjadikan istri ataupun suami yang soleh dan soleha. Jadi seperti itu, tergantung daripada doanya menggunakan nama Allah ataukah menggunakan setan. Jadi harus ada perbedaan, ya. Beda tapi ya mungkin sama tapi beda gitu. Mudah-mudahan ya bisa membuat wawasan bagi yang mendengarkan dari yang saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya mungkin akan saya hadirkan kembali, ya, ceramah-ceramah yang saya sampaikan yang tentunya untuk membuka wawasan tentang agama yang sebenarnya, yang didasarkan Al-Quran dan As-Sunnah secara keseluruhan, bukan sepotong-potong, sehingga terciptalah kerukunan antar umat beragama di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk penutup nanti saya akan bacakan setelah ini, dan saya akhiri ceramah saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wasil sawaba ma qaranahu minal Qur'anil adim, wa ma halalna wa ma syabahna wa ma astaghfarna wa ma salana ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiya lahu wasilata wa rahmatan nasilata wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'i hawani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخصوص إلى من استمعنا هنا بسببه ولأجل المرحوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.